wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukurlah. Ya, sudah kita baca tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah di saat beliau memulai majelisnya. Nah, di situ kita tambahkan ada bacaan tadi doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu itu sengaja memang kita masukkan. Yang kita dapatkan ini adalah tata cara yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kalau yang awal itu hadis yang kita dapatkan juga dari Abi Iyya. Yang kedua juga bacaan kita dapatkan dari Abi Iyya, yang guru kami yang ada di Pujon, termasuk juga salah satu gurunya Mas Jaya Setiabudi. Itu beliau bisa dikatakan ngambil jalan pintas ya. Beliau pinter, cerdas, ngambil jalan pintas. Jadi tidak mau melalui santri-santrinya langsung ke gurunya. Nanti kalau dikatakan sama ndak setara kita atau bisa dikatakan level kita dengan Mas Jaya sama ndak? Ya, saya dengan Mas Jaya sama. Ambil sanadnya langsung ke Abi Iyya. Pinter deh. Jadi nggak mau melalui, nggak mau jenjang bawah, langsung atas. Masuk, cerdas nih. Ini maksudnya. Nah, dalam artian memang salah satu tujuan kita untuk mempelajari suatu ilmu, salah satunya yaitu kita menyambung sanad. Kalau bahasa Rasul di sebuah hadis itu as-sanadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kenapa kok harus kita mencari sanad? Karena bahasa para ulama, laula sanad, kalau bukan karena sanad, laula sanad, laqala man syaa masya, maka akan berkata siapapun juga yang merasa dirinya mampu, apapun dia akan mengatakan yang dia inginkan. Bisa dipahami di sini? Kalau bukan karena sanad, siapapun yang merasa dirinya mampu akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Maknanya agama itu harus tetap terjaga. Ajaran agama itu harus tetap terjaga. Makanya penjagaannya dengan cara sanad tadi. Dari murid ke guru, murid ke guru, ke guru lagi, guru lagi, terus sampai ke pusat guru semesta alam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kita bisa paham bahwa sejatinya agama Islam itu seperti ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjaganya ajaran agama kita, syariat-syariat agama kita, salah satunya dengan cara sanad tersebut. Dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, terus sampai kita ketemu di sini sekarang. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita masuk pada poin perkenalan terlebih dahulu. Karena ada yang mengatakan tak kenal maka kenalan, tak kenal maka kenalan. Oh, usah ribut-ribut, kalau kenal maka tak sayang, wah terlalu panjang itu. Ya, gampang aja, tak kenal maka kenalan. Gitu aja. Nama saya Ahmad Fakhrul Razi, tanpa gelar apapun. Ya, saya tidak suka gelar-gelar karena ibu saya ngasih nama begini, ya sudah saya pakai nama ini. Ya, orang tua saya ngasih nama ini, ya sudah saya pakai nama ini. Dan saya rasa nama yang saya punya ini juga nama luar biasa. Sudah tercatat insya Allah di Lauhul Mahfuz. Karena nanti nama saya, kenapa kok bisa antum percaya? Saya yakin kalau nama antum di Lauhul Mahfuz. Iya, karena nanti daun yang berbunyi, yang ada tulisan nama saya itu nggak bakal keliru malaikat ngambilnya. Daun yang jatuh diambil malaikat Israil, malaikat maut, namanya tertulis nama saya itu nggak akan keliru. Gak mungkin itu tertulis di sana Ahmad Fakhrul Razi yang dijemput Mas Iqbal, kan begitu? Atau yang tertulis di daun itu Iqbal, yang dijemput saya. Karena ini urusan nanti dengan urusan ajar. Jadi nama yang sudah diberikan orang tua kita ke kita dari sejak kecil itu sudah dicatat oleh Allah dan insya Allah termasuk salah satu yang tidak akan ditanyakan nantinya oleh Allah. Ternyata punya nama itu nanti di alam barzakh gak mungkin ditanya. Kenapa nama kamu kok bisa? Nah, kok bisa Akbar? Kenapa nama kamu kok bisa Nabil? Gak bakal ditanya. Tapi kita akan dipanggil dengan nama tersebut. Saat nanti ketika di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama tersebut. Kecuali kalau kita menentukan nama tersebut menggunakan dengan nama hijrah. Kan ada istilah nama hijrah ya. Biasanya sekarang ini lagi viral-viralnya. Nama hijrah itu ada. Jadi yang awalnya namanya agak kejawa-jawaan, Busutono, apa Eko Prasetyo dan apa biasa gaya-gaya Jawa, akhirnya menggunakan minta ke seorang yang soleh, seorang kiai, seorang habib untuk diberi nama
yang bernuansa Islam. Boleh tak kira-kira? Boleh, sangat baik. Karena Rasul pun di masa para sahabat, Rasul juga banyak merubah nama-nama para sahabat. Ada yang namanya Sa'ab. Di zaman Rasul itu namanya Sa'ab, artinya sulit, susah. Ada yang namanya Hazan, sedih toh. Ya, namanya Hazan. Ada yang juga namanya Harb. Harb itu perang artinya. Jadi nama-nama orang dulu tuh di zaman Rasul pun itu masih agak apa istilahnya, agak aneh lah, unik lah bisa dikatakan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan namanya Sayyidina Hasan Husain, putranya Sayyidina Ali, itu pertama kali dinamakan oleh Sayyidina Ali dengan nama Harb. Sayyidina Hasan awalnya dinamakan Harb, perang. Tujuannya satu, biar putranya ini menjadi pahlawan ketika ada di medan perang. Sayyidina Hasan itu ternyata ketemu Rasulullah, cucu saya kok dinamain Harb. Nah, namanya bukan Harb, namanya Hasan. Digantilah dengan Hasan. Sayyidina Husain pun begitu, dinamakan sama oleh Sayyidina Ali, dinamakan Harb, dinamai perang lagi. Ketemu Rasulullah, diganti lagi oleh Rasulullah dengan nama Husain. Seperti itu salah satunya. Nah, nama saya Ahmad Fakhrul Razi, saya berasal dari Madura, lebih tepatnya di kota Sampang. Tapi saya agak lama di Jawa, sekitar 5 tahun, yaitu di Pujon. Ya, alhamdulillah bisa juga menguasai bahasa Jawa. Jadi jangan tidak usah khawatir, tidak bisa usahanya. Komunikasi sulit nanti. Tidak, jangan khawatir. Hanya saya masih belum menguasai bahasa Lampung, masih belum. Ya. Alhamdulillah kita punya orang Lampung di bumi di sini. Oh sama juga. Ada 2 berarti sekarang ya. Oh beliau juga. Masya Allah. Terus terang Mas, saya baru beberapa hari di Lampung ini, saya belum pernah menemukan orang asli Lampung. Pertama kali yang saya temukan Mas Iqbal. Baru pertama orang asli Lampung. Ya, Lampung ya, pinggiran. Oh, pinggiran. Kalau pinggir ya. Logatnya mirip sih. Nah, Logatnya mirip Madura juga. logatnya mirip Madura. Berarti kita aslinya ya, satu nasab ya. Ya satu nasab lah dari Nabi Adam sini. Ya, alhamdulillah. Nama saya Fakhrul Razi. Silakan untuk bisa memanggil siapapun. Tapi nanti kalau ada yang punya kesempatan berangkat sowan ke Abuya, ke Mekah sana, datang ke Sayyid Ahmad, guru saya yang di Mekah. Jangan cari atau jangan sebut nama Ahmad Fakhrul Razi. Gak ada yang kenal. Karena saya waktu nyampe ke sana, nama saya dirubah oleh Abuya. Pas waktu diperkenalkan ke teman-teman, nama saya ditanya nama saya siapa, saya bilang Ahmad Fakhrul Razi. Nah, cuma waktu itu sama Abuya dikenalkan ke teman-teman, ismuhu Mudhaffar kan. Jadi ke teman-teman dikenalkan namanya dia Mudhaffar. Saya aja kaget. Padahal saya tadi ditanya, saya nyebut nama Ahmad Fakhrul Razi. Lah kok yang keluar dari beliau Mudhaffar? Ya sudah itu yang saya orang sana asli itu kalau manggil saya manggil Mudhaffar. Jadi waktu nelpon itu setiap kali kita teleponan itu, ya bahasa mereka begitu. Kaif Mudhaffar, kaif halak? Thayyibin dahan, ini Mudhaffar yang disebut. Makanya teman-teman jemaah yang kalau yang ada kesempatan umroh ke sana itu, ya kalau melalui saya, yang ini yang kenalnya lah istilahnya, bisa tahu nyambung dengan teman-teman saya sana melalui saya, itu saya kasih ini. Jangan sebut kenal dengan Ustaz Rozi, bilang aja kenal dengan Mudhaffar. Gitu. Ya, alhamdulillah ketika nyambung ke sana ketemunya itu. Tahu sini dari siapa? Pasti ditanya begitu nanti. Tahu Rusaifah Abuya Ahmad ini kenal dari siapa? Kalau antum nyebut kenal dari Mudhaffar, baru mereka paham. Kalau antum nyebut kenal dari Ustaz Rozi, gak ada yang tahu. Itulah uniknya. Nyampe ke Indonesia, saya memperkenalkan diri nama Mudhaffar, ternyata Abi Iya gak mau manggil saya Mudhaffar, manggilnya Rozi. Sudah saya terima lagi. Nah, awalnya berangkat ke Mekah berubah Mudhaffar, berangkat ke Indonesia berubah Rozi lagi. Apa-apa guys. Hasil itu salah satu bisa dikatakan keistimewaan yang saya dapatkan ketika kita belajar atau nyambung sanad ke Abuya Sayyid Ahmad. Nah untuk itulah ikhwati fillah, penting kiranya kita nyambung sanad juga. Saya datang sekarang ini demi salah satunya untuk menyambungkan sanad keilmuan saya dengan semua, biar kiranya kita masih masuk satu jalur, ya, satu jalur. Jadi kiranya nanti ketika antum ketemu dengan Rasulullah, ditanyakan melalui jalur mana,
kita sudah punya jalur itu secara jelas. Setidaknya begitu. Maka dari itulah pada pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dulu ketika saya bertemu pertama kali dengan Abuya Said Ahmad Ibn Muhammad Al-Maliki Al-Hasan, dan juga pertama kali ketemu dengan Abi Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan ada satu hadis yang dikenal dengan istilah hadis musalsal al-awwaliyah. Musalsal awwaliyah. Musalsal awwaliyah ini berarti hadis yang sambung menyambung terus. Nah, sambung menyambung terus, tapi disambungnya tadi itu dengan satu keadaan khusus. Ini hadis musalsal. Ada hadis musalsal yang disambung dengan apa? Dengan cara musyabakah. Musyabakah itu begini. Jadi dari murid dari murid ke guru, murid ke guru terus, itu cara mendapatkan sanadnya dengan cara begini. Atau dengan cara lafaz inni uhibbuka fillah. Ana uhibbu, saya mencintai kamu. Ada lafaz begitu. Datang dari Rasulullah ke Sayyidina Mu'ad menyampaikan, ya Mu'ad, ana uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu. Sayyidina Mu'ad menyampaikan ke muridnya juga begitu, ana uhibbuka. Diawali dengan lafaz ana uhibbuka. Terus sampai datang ke kita dengan lafaz ana uhibbuka. Begitu penyampaian hadisnya begitu. Itu yang diistilahkan dengan hadis musalsal. Masih bingung ya? Ya karena itu bahasa mustalah hadis. Tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu dikit-dikit dulu, meskipun itu hanya permukaan. Nah, untuk itulah di awal pertemuan kita pertama kali ini, saya akan menyampaikan juga suatu hadis di mana Rasulullah ketika beliau ketemu dengan para sahabatnya yang baru masuk Islam, ketemu dengan beliau, atau ada riwayat mengatakan awal pertama kali beliau masuk ke Madinah menyampaikan hadis ini, dan oleh para sahabat beliau menyampaikan juga ke murid-muridnya di awal kali pertama pertemuan. Berarti masih Iqbal dengan teman-teman yang 5 orang itu kan sudah pertemuan kedua kita ini. Pertemuan kedua, tapi yang diawali pertemuan yang diawali dengan kajian kan baru sekarang ini. Kalau yang kemarin kan masih ngobrol santai aja. Dari itulah saya sampaikan sekarang hadis musalsal bil awaliyah yang saya dapatkan dari guru saya Abuya Said Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Maliki Al-Hasani, dan sanadnya terus ke guru-guru beliau sampai ke Rasulullah, dan juga yang saya dapatkan dari Abi Muhammad Ihya Ulumuddin, dan beliau mendapatkannya dari Abuya Said Muhammad Ibn Al-Maliki Al-Hasani, dan didapatkan juga dari guru-gurunya terus sampai ke Rasulullah, yaitu suatu hadis yang berbunyi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang melakukan cinta kasih, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang melakukan kasih sayang, yarhamhumur Rahman, akan dicintai dan akan dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, cintailah, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan diberikan kasih sayang juga, akan dikasihi juga oleh para makhluk yang berada di langit. Ini hadisnya. Di awal pertemuan kita pertama ini saya ijazahkan hadis pertama kita ini sebagai sebuah ijazah mubarakah. Mudah-mudahan dengan ijazah hadis ini sanad keilmuan kita bersambung melalui jalur saya ke Abuya Said Ahmad, kepada guru beliau, dan terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ijazahkan gantung untuk terima dengan ucapan qabil itu. Ajaztukum kama ajazani syekhi wa murabbihi Abu Said Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Maliki Al-Hasani ijazatan mubarakatan. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini awal pertama kita bertemu dan kita sudah memberikan ijazah khusus hadis musalsal awaliyah kepada antum semuanya. Berkaitan nanti ke depannya, insya Allah kita akan memulai kajian kita. Memang nggak sengaja saya masih belum memulai kitab yang sudah kita bagikan. Ini rencana adalah buku pembinaan dasar yang dijadikan sebagai salah satu kurikulum bagi teman-teman juraji. Ini langsung rekom dari Mas Jaya sendiri yang bilang ke saya. Nanti kajiannya disamakan saja Ustaz, menggunakan kitab Min Aina Nabda. Ini istilahnya kitab Min Aina Nabda. Arti Min Aina Nabda, dari mana kita mau memulai. Min Aina Nabda artinya dari mana kita mau memulai. Nanti ke belakangnya bisa berkembang lah. Ilmu apa yang antum inginkan dan ingin antum pelajari, nanti bisa kita bahas secara bersama.
Ya, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada antum semuanya. Nah, otomatis kita perkenalan karena ada salah satu syarat juga yang kita dapatkan dari guru kami. Wajib bagi kami santri-santrinya beliau Abuya untuk kenal per person masing-masing kepada orang yang belajar ke kita. Makanya Abijah itu, mohon maaf ya, Abijah itu kenal ke kita sampai ke dalam-dalam. 30 tahun ada santri beliau yang gak ketemu, rumahnya pun beliau masih ingat. Saya dulu pernah punya santri, rumahnya masuk ke sini. Namanya siapa, nama istrinya siapa, punya anak berapa, di tahun berapa terakhir beliau ketemu. Beliau masih ingat. Makanya waktu itu beliau nyampaikan ke kita, jadi yang jadi santri saya harus ingat semua ke santri-santri. Itu beban juga ke saya sebenarnya. Ini ngapalkan Quran gak apa-apa, harus ngapalkan nama orang. Tapi tidak apa-apa lah. Bismillah, yang mau mau. Ya, untuk itulah kami minta ya kita perkenalan karena tadi saya sudah menyebutkan nama, asal dari mana. Ya, antum insya Allah tahu suku saya dari suku Madura asli. Jadi kalau antum mau nanya gelar, cukuplah nanti. Gak enak kalau tidak dikasih gelar belakang kasih MA. Madura asli. RC jangan. Nanti saya ketemu Satsoma di hajar bolak-balik nanti. Seperti itulah, karena kita ketemu Ustaz Somad waktu di Mekah, kita sudah sempat ngobrol, bahkan saya kasih pertanyaan yang agak sulit ke beliau. Beliau sempat mengatakan begini, saya ini tawaduknya beliau ya, rendah hatinya beliau. Beliau mengatakan, saya ini belajar agama itu separuh-separuh. Kalau kayak kalian ini kan beda, katanya Ustaz Somad. Kalau kayak kalian beda, kalian ngaji kitab dari awal sampai hatam selesai ganti kitab lain dari awal sampai hatam selesai ganti kitab lain. Kalau saya enggak. Saya butuh bab apa yang saya pelajari, yaitu yang saya pelajari, kata Ustaz sama. Ya ini tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau. Kalau aslinya keilmuan beliau luar biasa juga. Makanya waktu itu saya kasih pertanyaan agak sulit. Pertanyaannya apa? Tidak usah nanya ke saya. Nanti kalau ketemu Ustaz Somad aku tanyakan langsung. Ya seperti itulah. Kalau antum kan levelnya sudah bisa ini ketemu sama Ustaz Somad. Kan golongan atas semua. Ya kita kan golongan bawah maksudnya. Kalau antum ditanya orang antum pengusaha, ya enggak? Kalau saya ditanya antum apa? Saya santri. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan. Itu orang-orang aja manggil saya ustaz. Saya tidak mungkin manggil ustaz. Kalau ditanya, nama antum saya apa? Oh, nama saya Ustaz Rosi, nggak pernah. Nama saya Faru Rosi. Itu orang-orang aja yang nyebut saya ustaznya. Kalau saya tetap santri, karena bagi Abuya lebih baik mengaku santri. Karena ketika kita mengaku santri, kita akan masuk ke dalam bahasa hadis Rasul yang berbunyi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan ila jannah. Siapa yang menjalani atau melalui satu jalur, yang jalur tersebut adalah jalur keilmuan, jalur ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Atau hadis lain yang berbunyi siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu, maka dia akan dicatat sebagai fisabilillah sampai dia pulang. Ada yang mengatakan pulangnya itu pulang ke rumah, ada yang mengatakan pulangnya itu nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pengen matinya saya nanti itu mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Makanya saya tetap meniatkan diri saya sebagai seorang santri. Makanya itu saya juga tawarkan ke jenengan, kira-kira mau jadi seorang santri? Kalau mau, monggo kita sama-sama meniatkan diri kita untuk menjadi seorang santri. Karena itu ada dua nikmat yang bisa kita dapatkan dua. Yang pertama, kita akan dicatat sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah sampai nanti kita mati. Yang kedua, Allah akan menanggung hidup kita. Nah, suatu hadis yang berbunyi bagaimana? Innallaha takaffala an talibil ilm. Allah menanggung kehidupan seorang pencari ilmu. Nanggung kehidupan itu. Makanya saya berharap sampai nanti saya mati saya ditanggung terus sama Allah. Makna tanggung ini berarti apa? Ya rezekinya kita pas-pasan, pas butuh, pas ono. Jadi kan enak. Ya Allah, saya kok kayaknya butuh mobil sekarang. Ada. Ya Allah, kok kayaknya saya butuh kediaman sekarang. Gak usah besar-besar ya Allah. Cukup tingkat 5 saja. Ada. Kan pas butuh, pas. Yang nanggung siapa? Allah. Jadi saya tak perlu kerja. Begitu. Kalau sudah ditanggung kok ngapain? Masih harus usaha.
Kan begitu. Nah, itu salah satu keistimewaan menjadi seorang santri. Makanya saya harapkan jenengan juga pengen menjadi seorang santri meskipun jenengan juga pengusaha. Siapa tahu dalam usahanya jenengan, nah, Allah yang nanggung. Baru buka usaha tak, mohon doanya. Wah, alhamdulillah iya, kita sambung doa. Mudah-mudahan sukses. Belum gerak, usahanya sudah bisa buka cabang sampai 50 cabang. Padahal di pusatnya baru jalan sebulan. Ternyata banyak yang menawarkan diri untuk bekerja sama, buka cabang di mana-mana sampai 50. Mungkin enggak? Mungkin enggak kira-kira? Enggak ada yang enggak mungkin. Ya, enggak ada yang enggak mungkin. Tapi kita yang keleleran. Antum enak ngomong gitu, enggak menggunakan bahasa ilmu bisnis. Iya, karena saya enggak tahu ilmu bisnis. Cuma saya kan menggunakan bahasa ilmu sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Makanya pun saya ketemu jenengan ini juga mungkin. Saya tidak pernah berpikir di dalam hati saya akan ketemu sama orang yang punya kesuksesan hidup di masa mudanya. Pikiran saya orang sukses itu kalau sudah tua. Karena yang selama ini saya lihat Bill Gates. Bill Gates kan sudah tua ya. Orang kayak Bill Gates itu luar biasa ya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi dia hidup. Makanya saya agak heran juga. Ada yang seumuran ternyata, masih paling seumuran saya. Makanya saya agak heran juga, kok dia bisa sukses sedangkan saya enggak. Seusia beliaunya ini sudah punya mobil sendiri. Seusia saya tidak punya mobil sendiri. Tapi kalau ditanya, antum kalau mau kemana-mana ada mobil enggak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillahnya ada. Tapi kalau ditanya punya mobil, enggak. Saya tidak punya mobil. Tapi kalau butuh untuk transportasi mobil, ada. Selama di Madura, alhamdulillah yang menawarkan mobilnya dari jemaah kajian itu ada 5. Mau kemanapun, insya Allah siap. Tinggal telepon, tapi tidak, saya tidak mau memanfaatkan itu. Kalau saya memanfaatkan, gampang aja kan. Sini BPKB. Sekolah. Ngapain kita memanfaatkan nanggung-nanggung kan gitu? Dosanya sama kok. Lebih baiknya sini BPKB selesai. Seperti itulah ya. Jadi maknanya ya kita perkenalan terlebih dahulu. Meskipun waktunya mungkin mau berbuka sudah, tapi tidak masalah. Di sini lebih cepat bukannya? Kalau kita di Liman Benawi jam 6 lewat berapa menit? Kalau di sini lebih cepat, sama ya? Ya kalau sama berarti agak lama sudah. Masih lama ya. Saya pengen kenal satu persatu, biar kita setidaknya sambungnya semakin apa istilahnya? Saya kalau bahasa ilmiah ini tidak pernah nyambung. Semakin dekat lah, semakin akrab gitu. Ya dengan Mas, Bapak atau ini komandan saya. Beliau ini komandan saya. Ya. Saya Adi Hansa. Namanya Bang Adi. Bang Adi. Lampung tapi paling ujung. Yang barat. Oh. Berarti tadi dari sana, Pak? Maksud saya asal saya dari sana. Oh, domisili di sini. Alhamdulillah saya ada 3 kali ke Ujung. Oh. Tapi tidak pernah ketemu dengan kita. Dengan saya tidak pernah melihat. Belum. Tahun berapa ini? 2016 ya. 2016. Oh, 2019. Ya, masih saya. Ganti kelihatan 6. Dia sudah kembali juga. Mampir ketika kemarin. Ustaz Agus biasanya paling sering. Mas Agus Mustafa. Nanti saya minta fotonya, tak kirim dulu ya. Iya. Jadi juga diganti. Saya senang sekali udah ada berkali-kali dikomunikasikan belum sambung, maksudnya kita kan mau ngadain juragan ngaji ya sebenarnya. Ngaji ketemu kemudian sering japrian aku dan alhamdulillah betul-betulnya hari ini sudah kelihatan hilalnya gitu. Sudah kena ada juragan ngaji. Berarti dari besok kita puasa nih. Atau lebaran? Kemudian saya sama istri, saya Lexi asli Solo, juga di sini kuliah kemudian kuliah. Usahanya yang itu dari mahasiswa ya sampai sekarang alhamdulillah istiqomah terus berusaha. Karena kerjaan pengusaha yang berusaha ya. Bang Adi ya. Bang Adi. Gitu kan. Namanya? Kenalkan nama saya Kohar.
pakai bank juga atau emas atau Iya. kiai. Nah, berarti kita sudah punya kiai di sini. Jangan manggil kiai lagi ke saya, cocok. Nanti kiai ini, kamu dipanggil kiai. Kiai yang mana? Wah, sudah punya kiai, nggak apa-apa. Kiai Kohar berarti ya. Tapi nggak tahu ini iya ya. Ya, benar, lanjut. Asalnya Asal dari sini asli Lampung. sama ya. Oh, sama dengan Mas Iqbal. Iya, saya kanan. Tidak usah juga. Sudah berkeluarga? Oh, belum. Saya punya adik 3, Bang. Ya, kasih tahu aja. Masih tahu aja. Ayo, Bapak. Kohar ya. Kiai. Oke. Oh, kiai itu kakak. Kata orang Lampung, kiai itu. Oh, kiai. Tapi nama Bukan kiai. Bukan kiai, kiai, Iya. kiai, Kiai. kiai, bukan kiai, kiai. Bukan kiai tapi kiai. Kiai. Oh, agak sulit nanti saya harus benar-benar harus khusus bahasa Lampung. Saya pengen jadi Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit kursus bahasa Suryani, bahasanya orang Yahudi di masa Rasul waktu masih penyebaran Al-Quran. Ingin menyambungkan Al-Quran itu dengan orang-orang Yahudi. Ternyata Sayyidina Zaid mempelajari bahasa Suryani hanya dalam jangka waktu 15 hari. Di saat itu para sahabat tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa. Sayyidina Zaid bisa menguasainya dalam jangka waktu 15 hari. Tapi itu masih biasa. Ada yang jauh lebih luar biasa lagi. Siapa? Orang-orang yang diutus Rasul untuk ngirim surat-suratnya ke raja-raja. Ada yang ke Mukaukis, Raja Mesir. Ada yang ke Kisra, Raja Persia. Ada yang ke Heraklius, Raja Romawi. Waktu itu para petugasnya Rasul ini, pengirim surat itu hanya ditepuk oleh Rasulullah dari ditepuk punggungnya dan diucapkan apa? Ya khailallah, ya khailallah, irkabi. Wahai kuda-kudanya Allah, berangkatlah kalian. Berangkat. Tidak ada yang tahu bahasa-bahasa daerah sana. Ketika nyampe memberikan surat, menyampaikan salam dari Rasulullah menggunakan bahasa orang sana. Jadi datang nyampe ketemu Heraklius, orang Romawi bisa bahasa Romawi, ketemu orang Persia bisa bahasa Persia, ketemu orang Mesir langsung bisa bahasa Mesir. Mukjizat. Ya. Kalau saya berharap itu sekarang, khawatirnya nanti ada yang anggap saya nabi. Tidak, saya mau pelajari juga nanti. Saya mau kursus namanya. Kursus 3 orang nanti siapa yang takut? Biasanya orang sendiri nggak bisa bahasa Arab. Sulit banget. Sulit ya. Berarti bisa dikatakan sudah nyaris sempurna. Halangkah. Enggak, saya kalau mau belajar itu kan kudu ke Kerui. Oh, ada daerah khusus yang masih menjaga ya. Yang dominan gitu. Iya. Orang tuanya itu tetap sikoh dengan bahasa. Pas. Jadi orang datang, setelah orang Cina, orang Padang, pakai bahasa sini. 3 bulan itu rata-rata udah. Oh, bahasa Jawa. Iya, saya belajar bahasa Jawa juga 3 bulan aja. 3 bulan. Saya datang ke Pakai Pujang tiap dulu. hari. Datang ke Pujang dulu sama sekali nggak tahu bahasa Jawa. Jadi ikut ngajinya dia itu, pelangan motor. Beliau ngaji kan kebanyakan masih pakai bahasa Jawa. Mereka, teman-teman ketawa, saya ikut ketawa aja, tidak paham. Iya, ketawanya berat gitu kan. Ikut sana, tapi nggak apa-apa. Asli, saya nggak bisa sama sekali. Pernah waktu awal pertama kali pengalaman ini, baru dalam salah 1 bulan. 1 bulan saya bikin artikel waktu itu, tapi acara semuanya, nggak tahu ya, ngaji selesai itu. Saya bikin artikel, terus dibuat buletin, fotokopi, bikin buletin gitu, disebarkan di rumah. Abi baca artikel itu. Kamu bisa nulis? Ya, alhamdulillah ada yang gitu. Ya, tolong nanti ini ya. Kamu rekam ngaji selosohan ini, ngaji selosohan rekam. Nanti kamu bikin khutbah Jumat di model khutbah Jumat. Siap, Bi? Saya minta rekamannya ke teman-teman senior. Mulai siap nulis, pakai headset. Waktu itu masih MP3 2010. Pakai headset siap. Awal mulai doa ini tes
Masuk bahasan kajian, tidak ada satupun yang saya tulis. Atau bahasa Jawa ya. Sudah. Rekaman pertama begitu, kedua juga begitu, ketiga begitu. Akhirnya dapat 2 harian setelah itu, adiknya habis siap nanya, "Zi, gimana?" Sudah progresnya. Alhamdulillah belum sama sekali. Loh kenapa nih? Tidak paham bahasa Jawa. Saya sampaikan ke Abi langsung maju, Bi, ngapunten Bi, mohon maaf Bi. Iya kenapa? Ini saya kayaknya tidak bisa Bi untuk merangkum kajian ini. Kenapa sih ini? Mohon maaf Bi, saya dari awal ngikuti itu di rekamannya, awal sampai akhir saya tidak paham sama sekali. Loh kok bisa? Saya tidak tahu bahasa Jawa. Kok tawa ngakak gitu. Oh berarti saya nyuruh orang yang nggak tahu bahasa Jawa kayaknya. Ya sudah nanti saya suruh orang lain aja, santri yang lain aja. Tapi 3 bulan saya continue. Kenapa? Karena mau tidak mau. Saya ditugas waktu itu dakwah mingguan dari hari Kamis sampai hari Ahad. Dakwah ke masyarakat terjun langsung, diterjunkan ke daerah Ngantang, masih masuk Malang sana. Biasanya kalau dari hujan itu masih terus ke barat, daerah Ngantang. Masuk ke sana bahasanya halus-halus semua. Ya Allah, serius. Nyampe ke sana bahasa Indonesia itu kayaknya sangat jarang saya dapatkan. Udah akhirnya mau tidak mau saya belajar. Ya awal-awal biasa. Nembe itu bisa, nggih. Sampai dahar, nggih. Dahar apa? Nggih. Biasa. Jadi orang-orang ketawa, kadang kalau ngomong bahasa itu ketawa. Ujung-ujung masih nanya, "Ustaz paham yang saya ngomong?" Enggak. Barulah belajar dikit-dikit. Ya enggak apa-apa, nanti saya coba belajar juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa tahu nanti saya harus terjun ke orang-orang Lampung ya. Khutbahnya pakai bahasa Lampung. Nah waktu di Dompu begitu juga Mas. Saya mertua orang Dompu, orang Sumbawa. Jadi masuk pertama sana aku santak B. Nah, bahasa santak B, itu tidak ngerti. Ina itu ibu. Jadi Ina nama orang itu di sana arti ama itu bapak. Ari, kalau Ari kan di Jawa kan nama orang gitu. Ari siapa? Ari Wibowo, Ari siapa? Ari kalau di sana adik ternyata. Ari, manggil saya Ari, saya nggak ngomong. Ngapain? Ari. Ini orang manggil nama orang sembarangan aja. Ternyata saya baru tahu Ari itu adik di sana. Ya Allah. Ya seperti itulah bahasa kita luar biasa. Masuk ke Mas Iqbal, apa perkenalan ini? Biar tahu orang-orang ini nama dengan Iqbal. Nama saya Iqbal, lahir di Bandar Lampung 32 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kita semua orang. Ya. Anaknya ada 3. Insya Allah saya kalah 1. Gak apa-apa, setelah ini saya mbak. Anak pertama saya kembar. Ada kemungkinan anak kedua nanti kembar lagi. Target pokoknya saya 12. Berarti katanya butuh 6 kali kan? Kalau kembar terus. Pasti kalangan ibu-ibu, waduh, kasihan istrinya. Tapi tidak, insya Allah istri saya orangnya insya Allah. Ibu yang hampir insya Allah solehah. Istri-istrinya para pengusaha ini insya Allah solehah. Yang belum beristri, ini gimana mudahin solehah belum beristri? Ya mudah-mudahan dapat istri ya. Ya, Mbak, langsung. Perkenalkan, nama saya Andi. Ya. Di Lampung sejak tahun 84. Di Lampung sejak tahun 84. berarti kelahiran? Keluarga dari Solo. Keluarga dari Solo. Antum kelahiran tahun 80. 80. Nah, jadi kalau ditanya orang saya dari Lampung. Benar. Solo tapi ya orang Keluarga dari Solo. Mas Andi, oh, sudah agak mulai lupa. Bang Adi, ya Kohar, Mas Iqbal, Mas Andi. Ingat? Enggak lah, ingat. Formalitas ya, nggak dilewatin kan. Nah, lihat dari kalian deh. Ya, cukup baik. Ya, perkenalkan, saya Karvin dari Ya, Karvin, ya, dari Pigiran Sawaran. Pesawaran. Ya. Oh dekat berarti? Ya, ada. Kalau ke kanan, Buat dia lurus.
Lurus ya, dari lurus kiri ya. Lurus. Dari tempat kita kira-kira Liman Oh, Gunawi. ke Liman Gunawi, tempatnya Ustaz. Sebelum pentolan itu. Iya. Ada 2 kilo. 15 menit, 10 menit lah dari Teganan. 15 menit orang mobilnya jalan kaki. Kalau 15 menit Iya, jalan kaki ke 10 kilo. 10 kilo. Insyaallah lah kita main-main. Oke, tapi domisili nyantum di mana? Tinggalnya sering pada Lampung. Di mana Lampung? Tak pernah pulang ya? 1 minggu, Pak. Kabar-kabar lah nanti ya. Kita main-main setidaknya kita nyari kopi Lampung. Nah terus terang dari pertama kali datang ke sini pengen nyarinya kopi Lampung terus. Tapi tiap tanya orang nggak pernah tahu. Pak ada kopi Lampung di sini? Nggak ada mas, yang ada kopi. Lampung nggak ada. Padahal di Jawa terkenalnya kopi Lampung. Pas nyampe ke sini nggak ada kopi Lampung. Dan di Madura juga jadi kopi Madura kan? Adanya sate ayam, sate kambing. Masuk. Ya, dengan masnya Namanya Renaldi. Renaldi. Dari Gedong Air. Dari Gedong Air. Ya langsung ke Bandar Lampungnya. Satu-satu belum Pak. Tapi insya Allah nanti saja Bapak. Dari Bandar Lampung. Kalau aslinya Jawa atau Ibu Jawa, Bapak Lampung. Oh, berarti antum ikut yang mana? Dua-duanya. Adanya Indonesia. Gitu. Nah, Lampung. Mas Karvin, Sri ya, dengan Nama saya Naufal. siapa? Naufal. Naufal. Oke. Saya tinggal di Sukabumi, Lampung. Oh, ada nama Sukabumi juga. Iya. Sekarangnya Sukabumi. Cek, di Bandar Lampung ada daerah nama Sampang nggak? Nggak ada. Nanti saya mengadakan. Ini kayaknya semua yang di Jawa masuk semua ke Lampung ini. Madura belum masuk. Kita yang mengadakan. Pelopor nanti. Dari Bandar Lampung juga. Usia ada 30. Saya sudah menikah. Putra? Semoga istirahat. Sudah berapa tahun? Insya Allah tahun depan mas, mudah-mudahan. Kembar juga ya? Iya dong. Yang lain 3, 2, masa baru 1? Kembar lah, ini mah kembar 3 gitu kan. Istri ikut sekarang. Aduh salah ngomong. Ya alhamdulillah mudah-mudahan diperhatikan. Dengan Mas Muhammad dipanggilnya Aan. Dari Tanggamus semua. Kabupaten lain. Ini sudah ada belum? Udah ya? Belum kan? Saya aja dulu. Suku Jawa Tengah, Jawa Timur, Cilacap. Dengan masnya Ami, Mas Novan, Mas Akan, Ami. Dari mana? Oh, singkatan gini nih, Hani nggak tahu. Putra Jawa, sudah berkeluarga? Punya berapa putra? Satu. Mas siapa tadi? Mas Aan, Mas Ami, Adi. Sama dong sama Bang Adi. Mak udah ada bangnya aja ya. Bang Adi ini. Mas Adi.
Irawan. Tapi kayaknya ada yang namanya Irawan. Belum ya? Belum disebut Irawan. Dari mana Mas Irawan? Kalau keluarga besar semuanya di Lampung Timur. Asli orang Jawa dulu, kakek nenek itu di Ngawi. Oh, Jadi sekarang semenjak kuliah udah beralaman di Bandung. sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah keluarga sudah 3. Jadi Saya domisili di Lampung. Berkeluarga cuman aslinya asli keluarga orang tua Komrin. Sumatera. berarti Sama kayak aku tuh. Palembang. Paling besar di Lampung. Kalau jelas ya Opogan ya. Opo juga sama. Untuk kalangan para ustadzah, nanti kita sambung lanjut. Nah, karena saya butuh kenal juga, saya butuh tahu juga setidaknya nama. Karena ada bahasa di guru-guru kita, kalau kita sudah kenal nama santri-santri kita, santri tidak apa-apa, saya panggil santri ya. Kita sama-sama santri soalnya. Jadi jangan merasa wah enak ya Ustaz, sok-sok. Udah manggil saya santri. Nah, kita sama-sama santri. Insya Allah ada bahasa doa khusus untuk santri-santri kita sendiri. Itu kita memang diajarkan secara khusus dari guru-guru kita semua. Makanya saya kenapa mau tanya tadi nama satu persatu saja. Mudah-mudahan nanti tersambung. Karena menjelang mau berbuka, sudah berbuka, bukan menjelang lagi kan? Ya, beneran udah berbuka. Ini kita kurang 1 menit baru. Sini Oh, baik, marahaba. Kita berbuka terlebih dahulu, tapi kita mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, agar kita terus sambung. Sunnahnya kita berdoa khusus untuk keistimewaan buka, karena ada doa mustajab nantinya. Ada doa mustajab di masa ketika kita ketika kita berbuka, dibacanya nanti setelah berbuka. Berarti sekarang kita cukup doa mau makan saja. Mau doa makan yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Oke, kita pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Oke, monggo dinikmati. Bang Andi kayaknya sudah kenal dengan doa ini ya Bang ya? Sudah biasa ya. Kalau di pujian kayaknya sudah hafal Bang Andi. Ya, enggak dinikmati. Saya turun enggak apa-apa ya? Saya enggak enak dulu. Rasanya kayak kurang ajar saja. Enggak, bentar. Keluarganya Bang Andi juga pegang istrinya di sini. Kita sebelum Kalau saya belum pasti masih di sini sate Madura juga. aku mau tapi Enggak untuk saya, keluarga di sini jangan. Di sana anaknya pegang. oh keluar ya. Berarti kenal dengan Mas Agus ya, punya Bang Andi ya? Mas Agus itu orang yang suka ngerjain saya. Itu orang yang baik. Makanya saya nanya-nanya kemarin tentang masalah juga sih, tentang Mas Agus. Bang, Bang, Bar, nah dulu kan kita desain apa? Bar. Ini tadi belum sempat kita tanyakan
untuk masalah tadi ada yang masih belum dapat materinya. Rencananya nanti saya nanya-nanya ke Mas sambil lalu dimakan aja, dimakan santai. Saya nanya-nanya ke Mas Jaya terkait materi apa yang mau kita pelajari. Ustaz Suhi juga gurunya Mas Jaya, beliau mengatakan yang disampaikan kita ini aja kan, kita apa namanya seragamkan. Jadi biar Juraji itu isi materinya sama semua. Di berbagai daerah isinya sama semua. Makanya beliau menyepakati kita menggunakan modul ini. Ini kalau Bang Adi kayaknya udah menguasai beberapa pertemuan misalnya ini. Udah hatam 3 kali kayaknya Bang. Udah menguasai daerah juga kemudian belajar ini dari lain. Oh, Yang penting kayak rangkuman. berarti kayaknya nanti yang isi Bang Adi aja ya. Bisa ada langsung. Ya insya Allah nanti kita lanjutnya ke depannya kita membahas bahasan tentang ini. Gak sulit sih, ini ringan, bahasan ringan karena ini memang masih dasar. Sambil lalu nanti kita pelajari kajian-kajian yang lain. Dan mungkin nanti kita fokusnya seperti dialog aja. Materi nggak usah banyak-banyak. Yang kita hadapi di masyarakat memang kadang lebih banyak ke permasalahan. Bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu nanti. Mudah-mudahan ada. Kalau nanti kayaknya bisa gini, nanti disepakati sendiri saja antara antum sama koordinatornya Mas Iqbal. Kira-kira mau kita ngadakan per up. Ya, kita ngadakannya mau per up. Apa per minggu, apa per bulan, per tahun, atau 10 tahun sekali. Apa nanti sepakati aja. Setiap puasa. Oh, setiap puasa. Kalau setiap puasa berarti seminggu 2 kali dong. Kan Senin Kamis ya. Nanti disepakati saja kira-kira bagaimana. Cuma saya memang sengaja minta kemarin ke Mas Iqbal terkait tempat. Saya minta keadilannya. Saya minta juga keringanannya. Karena saya juga tergolong masih baru di sini. Jadi kemungkinan besar saya tidak bisa keluar jauh-jauh dulu. Belum mengenal Medan. Belum mengenal Lampung. Maaf. Belum mengenal Lampung. Jadi kemungkinan besar nanti kegiatan kita sekali di Bandar Lampung atau di mana lah, terserah jenengan mau menentukan di mana. Sekalinya nanti di pondok saya di Liman Benalu. Karena kita ada pondok juga di sana, alhamdulillah dibangunkan oleh masyarakat. Termasuk salah satunya yang dibangunkan, insya Allah tuh banyak kenal. Ya, ada namanya Coach Ridwan Abadi. Mungkin ada yang kenal dari antum dan Mas Iqbal juga kenal. Coach Ridwan Abadi itu punya pondok di sana dan minta ke kita untuk jadi salah satu bantu ngajar lah misalnya. Masuk lah. Jadi kita sementara ini masih domisili di sini. Bagi jenengan yang mungkin nanti ada kesempatan mau ke sana dipersilakan. Insya Allah kita akan menjamu jenengan semuanya dengan jamuan yang luar biasa. Karena ajaran yang kita dapatkan dari guru-guru kami, kalau ada tamu berarti yang datang itu adalah orang yang siap untuk mengeluarkan banyak dosa dari rumah kita. Makanya ini yang punya kantor tadi luar biasa. Ini nanti kita pulang ini banyak yang ikut di belakang kita. Para bahaya yang akan menimpa tempat ini. Bukan ikut kita tapi tidak. Gak ada yang datang lagi bahaya. Bukan ikut kita, ikut keluaran. Ya. Mereka mau kemana ya terserah bebas. Nah, begitu. Jadi nanti arahnya ke sana ya. Satu kali kita di sini, atau satu kali nanti ditentukan sama Mas Iqbal kesepakatan di mana. Tapi satu kalinya saya minta di mana. Yang bisa saja. Saya tidak bisa harus datang semua dan yang bisa saja. Terkait nanti streaming tetap kita streaming. Mau menggunakan akunnya siapa nanti tetaplah. Ini nanti saya juga minta fotonya ya dengan antum karena butuh laporan juga. Saya khawatir nanti ditanyakan di Lampung kalian kamu ngapain aja sih? Nggak ada foto sama sekali, dikiranya nggak ada kegiatan ini. Ya kalau saya asik-asik aja.
Karena kalau nanti saya di sini dianggap gak ada kegiatan, saya ditarik cepat pulang. Mak saya kasihan aja ke ini komandan Proton Darat. Saya kasihan ke beliaunya. Selalu siap siaga. Ustaz mau kemana? Saya ada kegiatan sekarang di Bandar Lampung. Oke, siap. Padahal saya niatan tadi mau ke sini mau ngebis. Kasihan, nggak enak kan ngerepotin orang. Biasa ngebis aja, mas. Oh jangan, mobil siap. Gak enak aja. Nah saya nggak punya mobil. Tapi kalau punya mobil ada aja. Ya, enggak. Sambil santai aja. Tadi kita kelewat ya, aslinya di sini ada kesunahan kita untuk baca saat berbuka puasa, sebelum berbuka puasa. Tapi nanti bisa untuk baca sendiri lah. Bisa baca sendiri besok-besoknya. Sudah kita masukkan di sini untuk baca sendiri, tidak apa-apa. Yang sering kita baca, salah satu doa di situ demi untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Salah satu doanya dibacanya setiap kali kita mau berbuka puasa, beberapa menit sebelum berbuka puasa. Ini maaf tadi yang Anda nggak bisa jagain waktu lewat ada. Oke, monggo kita minta perhatian sebentar. Kita memanfaatkan satu momen di mana Rasul mengatakan momen ini adalah momen doa mustajab. Dan nanti tata caranya kita doa bersama dulu menggunakan doa yang diajarkan Rasul. Selepas itu bebas berdoa terserah kemauan masing-masing, bukan keyakinan masing-masing, kemauan masing-masing. Silakan berdoa terserah kemauan masing-masing. Nanti setelah aba-aba dari saya, karena kita ditutup bersama-sama nanti dengan ini dengan beberapa Fatihah, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita untuk meraih manfaat momen doa mustajab ini. Lalu kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil muruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Monggo bebas doa menurut keinginan dan kemauan masing-masing.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal muslimin. Fatihah. Ini bisa sholat yang tahod mungkin di sini ya, duduknya ada di dalam, yang luar di luar juga ada isi juga. Monggo dulu. Di situ. Yang belum dapat buku berapa orang di sini? Saat ini matiin ya? Belum. Gimana? Kurang 8, Mas. Kurang 8. Yang di belakang itu, Bang, Mas.